Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Pernahkah Anda ketika hampir tertidur tiba-tiba mengalami tubuh tersentak dan terbangun karena kaget? Kejadian itu disebut hypnic jerk dan dikenal juga dengan nama lain seperti myoclonic jerk, kedutan saat tidur, dan hypnagogic jerk. Istilah hypnagogic berarti perpindahan dari kondisi terbangun ke tertidur. Hypnic jerk disebut demikian karena sentakan terjadi tepat di fase perubahan kesadaran ini. Hypnic jerk adalah kedutan atau sentakan otot di luar kesadaran yang terjadi ketika seseorang mulai tidur. Hal ini cenderung terjadi pada fase di mana kondisi kesadaran berpindah dari terjaga ke tertidur. Sentakan ini berlangsung cepat, kemudian otot akan segera kembali tenang setelahnya. Pada sebagian besar kasus, hypnic jerk tidak menimbulkan nyeri meskipun ada yang melaporkan kesemutan atau nyeri ringan. Meskipun begitu, ada beberapa teori mengenai kenapa hal ini bisa terjadi, kemungkinannya termasuk olahraga. Olahraga bisa merangsang tubuh, sehingga bila dilakukan di sore hari atau malam hari bisa membuat tubuh lebih sulit untuk santai menjelang waktunya tidur. Rangsangan yang berlebih ini mungkin bisa menyebabkan hypnic jerk. Stimulan. Rangsangan pada tubuh dan otak, misalnya dari kafein, nikotin, atau beberapa jenis obat, bisa membuat seseorang sulit tidur atau tidur nyenyak sepanjang malam. Zat-zat ini juga bisa meningkatkan frekuensi terjadinya hypnic jerk. Stres dan kecemasan. Pola tidur yang penuh tekanan atau merasa sangat cemas bisa membuat tubuh dan otak sulit untuk tenang dan siap istirahat. Otak yang berada dalam kondisi waspada akan lebih mudah terkejut, sehingga orang dengan stres dan cemas lebih mungkin untuk terbangun saat mengalami sentakan ketika tidur. Pola tidur yang tidak sehat. Tidur tidak teratur, kurang tidur, atau sering terbangun di tengah malam bisa juga menyebabkan hypnic jerk. Tips yang bisa membantu mencegah terjadinya hypnic jerk termasuk 1. Kurangi stres. Mengurangi atau mengendalikan stres bisa membantu menurunkan kemungkinan terjadinya sentakan saat tidur. Coba praktekkan teknik-teknik relaksasi untuk meredakan stres. Meditasi, latihan pernapasan, serta yoga bisa membantu. Isi waktu menjelang tidur dengan aktivitas yang menenangkan, misalnya mandi air hangat atau membaca buku. Jika stres dari pikiran sudah dirasa terlalu mengganggu kualitas hidup, konsultasikan hal ini dengan dokter atau terapis. 2. Tidak berolahraga menjelang malam. Olahraga memang penting untuk kesehatan tubuh. Tetapi tahu banyak rangsangan fisik mendekati waktu tidur bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya sentakan otot. Usahakan untuk berolahraga di siang hari supaya tubuh punya waktu yang cukup untuk tenang dan santai sebelum waktunya tidur di malam hari. 3. Hindari kafein. Sumber-sumber kafein seperti kopi, teh, soda, dan coklat bisa membuat orang lebih bersemangat di pagi hari. Tetapi mengkonsumsi kafein terlalu dekat dengan waktu tidur bisa memberikan rangsangan terlebih pada tubuh dan otak, sehingga perpindahan antara terbangun ke keadaan tidur menjadi lebih sulit. Hindari mengkonsumsi lebih dari 4.000 mg sekitar 3-4 cangkir kopi per hari. Dari cangkir terakhir sebaiknya 6 jam sebelum waktu tidur. 4. Redupkan atau matikan lampu. Para peneliti menyebutkan bahwa cahaya bisa merangsang aktivitas otak sehingga menjadi lebih waspada dan terjaga, yang artinya bisa membuat orang lebih mudah terbangun di malam hari. Blue light yaitu cahaya dingin yang dipancarkan beberapa jenis lampu, televisi, layar laptop atau komputer, serta ponsel membuat otak berpikir bahwa hari masih siang dan ia harus terjaga. Mematikan semua cahaya serta peralatan elektronik sebelum tidur bisa membantu menenangkan otak dan membuat perpindahan dari kondisi terjaga ke tidur lebih mudah. Perlu dicatat bahwa tersentak di saat tidur bukanlah kelainan atau gangguan kesehatan dan bukanlah suatu kondisi yang serius. Kejadian ini bahkan sangat umum dialami banyak orang saat tidur. Bila hypnic jerk mulai menimbulkan kecemasan hingga tidak bisa tidur atau membuat kebutuhan tidur istirahat terganggu, maka sebaiknya bicarakan hal ini dengan dokter. Bila ada pendapat atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.